Intinya makanan yang kita buat, yang kita olah, niatin minuman yang kita buat atau yang kita sediakan, kue-kue dari mulai kue jablay, kue apalah bahasanya, kue cincin segala apa, kue pepe. Niatnya itu kita buat suguhan orang-orang akhir, orang-orang yang baik. Ya, dengan dunal asrar, jangan niat buat orang-orang yang buruk kelakuannya. Adapun tadi pelampang yang buruk yang pada makan itu biarin, yang penting kita niatnya buat orang yang baik-baik. Supaya tadi kan supaya pernikahan kita, walimah yang kita alin itu yang ada tuh keberkahan semua. Ini mungkin yang kita kurang tahu atau mungkin belum tahu. Hampir semua rata-rata kayaknya belum tahu ya. Ya walimah ya kita walimah begitu aja. Padahal itu kesempatan kita untuk mendulang berkah sebanyak-banyaknya. Dari mulai malam mangkat ya, dari mulai lamaran, malam mangkatnya, supaya keberkahan semua yang ada. Anda pengantin begitu, barakallah. Kemudian qala Ibnu Imad Ahpasiyu, Ibnu Imad Ahpasiyu Barbasi, waksus bida'watikal abror. Ini ada syair dari Ibnu Imad tentang masalah makanan yang kita buat disuguhin untuk orang-orang yang baik. Kata beliau, waksus bida'watikal abror, pastikan kamu ngundang makanan yang kamu buat adalah orang-orang yang untuk orang-orang yang baik-baik. Wad'uhum, dan undang mereka. Wada dawil fiski, yang jangan undang siapa? Orang fasik. Kalau zaman kita kayaknya sulit untuk mencari orang yang gak fasik. Hampir kita semua orang fasik semua ini. Ya, tahwil usda fi amali. Tapi bagaimana juga tadi, yang penting niatnya makanan yang kita buat untuk orang yang baik. Itu aja yang penting niatnya. Intinya niatnya. Adapun tadi yang pada datang siapa aja masuk bodoh itu mah. Yang penting pas kita niatin itu makanan untuk orang yang baik-baik. Sotonya, baksonya, somainya, es krimnya, es tetelernya, segala apa semua. Wa'an Imran Ibn Husain anau qala nahana Rasulullah. Bahkan ada satu riwayat dari Imran Ibn Husain, Ibn Husain. Rasulullah pernah melarang, nahana Rasulullah SAW an ijabati ta'amil fasikina. Bahkan Rasulullah pernah belum mencegah kepada kami, melarang untuk datang undangan daripada orang fasik. Jadi kalau orang fasik undang, rupanya salah satu ujur. Kan kemarin hukum walimah kita datang itu hukumnya wajib. Rupanya ada satu ujur yang kita nggak, yang wajib itu jadi gugur. Salah satunya apa? Ahlul baitnya orang nggak baik. Oh, ini mencang saya, wah repot sana. Itu mah bebas kesana itu pada kali itu. Yang ada kencang apa kencing, alam dah. Pokoknya ini mau kita ngomongin pasnya begini. Adapun urusan di lapangan itu mah masing-masing dah. Yang penting tadi, nanti juga kita diajarin gimana kalau kenyataannya nggak seperti apa yang diomongin di sini. Hati, yang penting hati kudu dijaga. Ingkarlah bahasanya. Kalau ini nggak baik, ingkar. Yang penting ingkar. Soto mah yang buat aja nasinya mah. Yang penting ingkar aja. Sebab begini, Rasulullah pernah ngelarang rupanya untuk mengijabah undangan atau menjawab undangan untuk makan-makan yang ini orang-orang fasik. Ini dari kitab Mujma' Zawaid. Ya, halaman juga sebut di sini. Dan kalau kita pengen undang nih, yang terpenting dulu orang-orang terpenting, orang-orang terdekat sama kita. Wa ala yuhmila aqribah wa asdiqah. Pertama yang kalau kita pengen undang, utamakan dulu nih, nama ditulis itu orang-orang dekat dulu, aqrib, the big family. Dulu di situ yang terpenting itu. Jangan sampai ada yang lupa satu orang. Baik. Wa asdiqah, dan yang kedua orang-orang sodik, CS, teman yang ngopi bareng, nongkrong bareng, mancing bareng, segala bareng, itu utamain kalau pengen undang. Jadi kita nih, kalau pengen undang yang utamain itu dulu. Sebab paina kita susil ba'di, sebab kalau umpama terjadi kita ngundang, kalau orang jauh teman kita nggak undang, mungkin nggak ada perasaan apa-apa.
Tapi kalau kerabat sama CS ngopi bareng kagak ngundang, kebayang coba. Faina kita silbadi, kalau kita mengistimewakan hanya sebagian daripada kerabat kita atau saudara kita atau teman kita, ini maka kata ulama disebutnya ihasan lil baqina. Kalau kata kita mungkin gak punya pikiran gitu, pikiran angka. Nah, sekarang cing kagak diundang, CS nongkrong bareng, ya sampai mancing bareng kagak ngundang, coba kebayang. Mana tuh pikirannya Yasan? Kalau tadi itu jahat banget Yasan itu, jahat banget. Bagaimana hukum walimah? Watajib ijabah, wajib an aini. Kalau kita ditulis di undangan nama kita, artinya orang yang memang diundang, maka watajib ijabah, wajib mengijabah, harus. Jadi hukum kondangan itu wajib. Tapi kondangan walimah harus ya, bukan walimatul khitan, bukan walimatul apa-apa. Yang wajib itu walimatul harus. Wa ikana soiman al masuk, bahkan walaupun puasa, kita lagi puasa nih, kebetulan hajatnya hari Senin, puasa Senin. Tapi alhamdulillah sebetulnya nggak ada yang hajat Senin, apalagi Kamis nggak ada. Umpama lagi puasa, sekalipun lagi puasa, tetap hukumnya katanya wajib. Al masyhur, menurut kawan yang lebih masyhur. Wakilah ada juga yang mengatakan yustahabu, disunahkan kita datang acara kewalimaan. Artinya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ada ucapan Rasulullah SAW riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, idza du'a ahadukum ilal walimah falyatiha. Hadisnya ini. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau melihat dari hadis ini hukumnya wajib. Kebebasannya falyatiha. Mana? Idza du'a. Ini dilihat dari segi lafadznya, ini menandakan keharusan, artinya harus datang. Apabila diundang ahadukum di antara salah satu kamu ilal walimah untuk ke pesta pernikahan, falyatiha, pakai lam amr, berarti talabul fa'li, harus dikerjain berarti. Falyatiha, datang, maka datanginlah, bahasanya maka datanglah. Faida namukdiron, kalau emang kita nggak puasa, falyut'am, makan. Kalau nggak puasa, bagaimana kalau lagi puasa? Wa in kana shaiman falyada, ya nggak usah makan. Wajib datang ya, makan bebas, terserah. Gitu. Wajib datangnya mah, makannya terserah. Kalau lagi nggak puasa ya makan, kalau puasa ya udah, habis kondangan pulang langsung, gitu. Jangan nongkrong. Waman dakhala ala ghairi dakwah, dan kemarin lagi ini saya ulang lagi, barang siapa orang yang datang ke walimah kemudian dia nggak diundang, maka syarikon, dakhala syarikon, berarti ini orang mencuri, maling. Kalau dia mugiran dan nggak jelas ntar pas keluarnya, artinya orang yang mungkin dilindungi antara mau Allah sifatnya. Jadi biasanya kalau yang kagak diundang kemudian datang, makanya kalau bisa, kalau umpama kita kan ini masyarakatnya udah mamsul banyak nih ya. Ada yang lupa, kadang-kadang kalau nggak keundang, tapi kan dia punya rasa temen gua nggak diundang, ada yang datang juga kan. Sedangkan temen juga kalau nggak diundang mah nggak wajib datang. Kalau datang, ya syarikon dong. Gua kan di sini kalau nggak diundang, walaupun temen kalau nggak diundang dia datang aja syarikon. Makanya kita jadi orang kalau bisa bijaksana juga, yang walimah nih. Saudara, artinya kita siapa aja yang datang, begitu aja. Saya sedekahkan buat siapa aja yang datang, yang orang baik-baik, begitu aja. Takut ada yang nggak keundang, takut ada yang nggak keundang. Iya, ya itu berarti kan dia makan soto itu nyolong itu. Harus di soto, 2 mangkok lagi. Belum nasinya persemanan, belum esnya 3 gelas. Sarikon itu nyolong semua, itu berarti nyolong dia. Linglung tak jadi orang linglung. Pokoknya, dan makanya ada hadis Nabi, ya intinya mah kita bijaksana dalam kehidupan masyarakat lah. Maka ada istilah, ada hadis Nabi, khairun nas an paulin la dirara wa la dirara. Kalau bisa kita jadi manusia ini yang lebih manfaat buat orang. Arti manfaat buat orang begini, harus jadi maling, jadi selamat. Harusnya orang jadi masuk neraka, tapi karena kita pengen jadi orang yang manfaat buat orang lain,
Manfaatnya bagi apa? Selamat jadi bukan maling. Maka ikhlasin. Itu kayak begitu sih maksudnya tujuan. Ya karena kita walimah kan kadang-kadang kamu aja nggak semua diundang, tapi kan pada datang. Iya apa ya? Ya udah sedekahin aja udah, sedekah aja buat masyarakat. Nggak semua yang datang itu yang kita undang kadang-kadang. Bahkan saya pikir-pikir kayaknya lebih bisa setengah undangan yang pada datang kita kagak undang. Orang kampung rata-rata itu kagak undang, tapi dia pada datang. Yang kita undang orang luar kampung. Berarti kan yang kagak undang kalau datang maling. Kasihan. Anak neraka, dia ngikut anaknya, BPP dibungkus. Maling. Kan bapaknya belum, emaknya belum ngajak semua sekeluarga. Kagak dulu datang ke anak-anak jangan ngomong apa, jangan rasa teman tetangga. Ya kondangan aja, kagak diundang juga. Maklum bahasanya begitu kan. Maka kita niatin sedekah supaya mereka selamat semua. Itu tujuannya. Nah, kalau ngelihat dari posisi keadaan sekarang ya dengan dikaitkan dengan hadis ini, artinya memang sangat. Jadi walimah itu mungkin karena acaranya orang banyak, jadi banyak fitnah nantinya di sini. Dan kita biar umat Nabi selamat, kita ikhlasin aja tetangga-tetangga kita yang pada kakumnya dia makan, udah biarin aja. Ya, namanya kita lagi berbagi kebahagiaan. Ya. Waqala Rasulullah pernah bersabda, syarut ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek itu makanan walimah. Paling jelek kata Rasulullah. Paling besar. Sejek-jeknya makanan walimah. Juta ilal agniya. Sebab kenapa? Kadang-kadang orang mengundang itu pilih kasih. Sebab dari undangan itu udah beda. Ya. Ya. Kalau orang kampung yang 1.000. Kalau pejabat yang 20.000. Undangannya. Kan dari situ aja udah niatnya udah jelek situ. Kesannya udah jelek. Intinya udah ratanya kalau bisa 1.000 aja semuanya udah. Ya. Ya karena mereka datang kan pada makan, maka makanan syarut ta'am, jelek-jeleknya makannya itu makanan walimah, BPP-nya semua kan jelek. Yudhailah ibniya, yang diundang itu orang-orang kaya, wa yujratul fuqara, sedangkan orang-orang fakir pas menengah pas ke bawah maka gak diundang-undang aja. Kadang-kadang gitu ada yang kayak mendadak tuh kadang begitu. Kadang-kadang di jadwal, ini pagi dari jam 7 sampai jam 8 nih, ada jam 1 nih orang kaya semua. Orang kampung terus jam 1 aja, ini biasa pejabat ini kerjaannya nih. Iya, ada kamu sih begitu ada tuh pejabat. Wali kota ngundang begitu. Jadi orang kampung kondangannya dibatas. Lu mentar kondangan jam sekian, sampai jam sekian. Sekarang ini bagian sekian, bagian orang-orang ini dulu. Kan sialan waktu itu. Dia sialan dangkalan, jalan. Bisa dangkal dah. Ya sekarang yang lagi rohan yang pada datang siapa yang rohan? Yang doain siapa? Orang kampung. Yang pada datang siapa? Orang kampung. Yang selamatan yang pada datang orang kampung. Yang doain dia keluarganya orang kampung. Kira kondangan digeser. Lu ntar kondangan jam 2 sampai sore. Karena pagi ini orang kaya dulu. Nggak pernah bakwan doang. Sisa makanan. Benar ya? Benar itu, nah itu kejadian yang kenyataan. Rupanya ada keterangannya di sini. Kata Rasulullah. Ini yang disebut makanan terjelek ini, makanan paling buruk ini. Lebih dari makanan yang mengandung racun. Wa malam yujib faqad asaba Rasulullah. Barang siapa yang diundang kagak datang. Umpama diundang, kita nggak datang, tapi nggak ada ujur, nggak ada alasan yang ujur syar'i atau yang memang yang menyebabkan kita gugur dari wajib datang, maka hukumnya asal maksiat. Berarti orang yang nggak datang dosa berarti nggak datang. Rasulullah bahkan bangkawannya juga bukan sama Allah, sama Rasul. Waduh, berarti ini yang dapat undangannya yang namanya tertera Bapak Ano dengan istri, berarti itu hukumnya wajib datang kalau nggak ada ujur. Nanti sini ada ujur-ujurnya. Berarti kalau nggak datang hukumnya asal maksiat, melawan bahasanya sama Allah sama Rasulnya. Bahaya nggak tuh? Timbang kagak datang bang. Lakin tajibu, nah ini baru permasalahannya. Wajib datang juga bisyurut, ada surutnya, ada syaratnya. Ini disyaratkan oleh musannif dalam kitab Mukhtasar
Ada berapa? Kurang lebih di sini kalau kebetulan ada 5. Mungkin kita pikir juga ada keterangannya. Kita pikir yang tebal-tebal. Kalau di sini kotoyun mungkin hanya nukil aja, ada 5. Mana? Pertama, dikoli ilam yahtur man ta'yata'adzabi. Yang pertama, kalau memang pas kita kondangan nggak ada orang yang memang suka nyelakain kita, mungkin musuh buyutan lah. Ya, yang kalau kita datang nih, rese udah jadinya. Habis nih, banyak undangan udah berantem ntar. Jadi ilhamnya man ta'adzabi. Jadi nggak ada orang yang menyebabkan kita celaka di situ. Kita datang kita aman. Kalau kita datang ribut berarti itu salah satu ujur. Ya mungkin di sini bahasanya musuh buyutan. Mungkin bukan musuh buyutan, tapi ada orang atau secara umum orang banyak atau orang dikit. Situ nggak ada sesuatu kejadian yang kalau kita datang kita bakal kena kecelakaan gitu. Kalau sudah jawara soal ribut, kita datang jadi ribut kita kena. Itu bisa ujur. Wa munkarun, kemudian perbuatan munkar. Artinya di acara walimah itu ada pemungkaran. Mana? Di sini mungkin contohnya bukan dangdutan, tapi bisa. Kaparsin harir. Kalau secara umum ya, wa munkar ini bahasanya pakai wa munkarun, nakirah umum. Berarti umum perbuatan mungkarnya kejadian apa aja, mau yang kecil maupun yang gede. Tapi kan sekarang kayaknya susah. Susah sekarang. Padahal kadang-kadang itu jadi gengsi itu kadang-kadang. Manggil-manggil godaan jadi gengsi itu. Di satu kampung tuh gengsi itu kadang-kadang. Walaupun kagak mampu dia bebas asal kesoran, biar badan pada ngepret tuh penting asal kesoran ya. Kalau sini contohnya kapal silharir. Kapal siharirin seperti permadaninya sutra. Kalau kita alhamdulillah si karpet, ini mau sutra. Itu salah satu pemungkaran itu. Timbang karpet tuh yang pakai sutra mungkar, apalagi dangdut di wanita. Ya ya, mungkar itu. Itu kita bisa jadi kita kagak datang nggak dosa itu berarti. Karena itu alasan. Kalau kita nggak ada pemungkaran kita wajib datang, dosa kalau kita nggak datang. Kalau ada pemungkaran berarti gugur kewajiban. Waswarun ala kajidarin, ala jidarin. Terus di rumahnya ini atau di sekitaran tempat walimah ini banyak gambar-gambar yang lukisan-lukisan yang memang dilarang. Gitu. Bukan foto ya, kalau foto bukan lukisan, ini mah lukisan. Gambar. Kalau foto mah kayak foto abai, bapak itu foto bukan gambar. Itu mah ngambil bayangan sebutnya. Kalau gambar kita gambar. Umpama banyak gambar-gambar yang hayawan-hayawan atau yang manusia-manusia, gambar lukisan lah. Itu salah satu ujur juga. Ya, tapi alhamdulillah sih kayaknya pelampang nggak ada gituan. Ya. Wakasatu jihad atau mungkin terlalu sumpok tempatnya jubel gitu. Ya. Ini mungkin identiknya sama orang yang bikin walimah di gedung ini biasanya. Soalnya satu tempat satu waktu orang nempok semua. Itu bisa jadi alasan itu. Udah gitu makan berdiri lagi kan sialan banget. Ya, saya paling kagak demen tuh kalau kondangan di gedung itu makan berdiri. Paling kagak demen saya nih. Serius. Ya, makan kayak kambing. Udah lapar. Ngelawan sunnah. Aduh. Iya. Nanti akan di pelampang juga ada bangku. Jujur enggak? Teknik partai. Ya itu kan salah satu usul adab. Berarti bisa jadi di gedung itu sih bisa jadi gugur semua tuh kondangan kewajibannya. Ya karena salah satunya yaitu makan minum berdiri kagak disediain tempat. Masih mau pada Depok ya, nggak mungkin kan? Harus disediain tempat. Wah laku babi dunah, juga gitu udah nyumpap penuh, pintu dikunci lagi. Waduh, yang mari-mari mau pada makan pada mati semua lagi ntar oksigen, kurang oksigen. Intinya ini udah jadi sesuatu hal yang bisa jadi kita alasan gugur kewajiban ya ijabatul walimah itu. Kemudian wadhamah jumlatan, nah dinadamkan oleh ulama oleh Abu Abdillah As-Sayyid Muhammad An-Nawadi Ibnu Saudah rahimahullah ta'ala. Jadi intinya gugur kewajiban kondangan ya seperti itu. Ya, li muslimin bi ghairi bu'din aw wahal. Boleh seorang muslim untuk tidak datang ke walimah
kalau memang ada ujur seperti tadi, atau suasananya lagi keadaan ya lagi keadaan pasang out, umpama banjir, becek, jebol gitu. Pas sekarang mungkin udah aspal semua, dulu mungkin. Kalau kita kondangan nih, itu sepatu sama sendal kita ke kiri udah, tapi deblok semua. Itu boleh, itu salah satu. Di sini ada bahasanya wahal. Wahal itu apa, jeblok lah, jalanan itu becek. Kalau lagi banjir. Bayang coba kalau kondangan jeblok. Dulu mungkin ya masih kejadian, sekarang mungkin enggak. Banjir lah mungkin, banjir mungkin salah satu ujur kita untuk nggak datang, salah satunya. Ya, atau hadirin, atau ada perkara yang memang dilarang. Ya. Al-Naji Qawmiman. Kalau qasdal fakhra, atau tujuan orang yang walimah ini untuk mejeng. Ya. Ya, kita tahu nih dia, ini temen nih yang hajatan, kita tahu purwadaksi rumahnya, biasanya begitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir kan undangan, tukang ojek coba manggil pamilis kan pikirnya kemana coba itu. Atau tukang tani umpama, terus kan walimahnya di gedung lagi, gedungnya pas banget samping Senayan. Kan pikiran kita, ini orang kalau bukan karena pengen belagu apa gitu baru. Mungkin niat belagu itu yang kalau kita curiga, itu salah satu gugur kita untuk datang. Ya di sini bahasanya al-qasdal fahra, tujuannya untuk kesombongan. Bima bi fa'ala, apa yang dilakukan itu apa yang terjadi pada walimahnya. Al-akala mad'u sauman aw basal. Bahkan salah satu lagi yang menyebabkan gugur juga, para tamunya ini makan bawang merah, bawang putih. Mungkin bau-bauan lah. Di sini ibaratnya bawang putih, bawang merah. Artinya bawang bombay itu banyak yang di meja itu ya. Itu bawang bombay itu mungkin salah satu, bisa jadi. Bawang merah kan ya, ada bombay dong. Bawang bombay kan itu masak ikan apa tuh kan? Ikan tongkol yang iya, itu ada bawang bombay itu bakat kan dia. Kalau umpama tanpa ada makan itu, rupanya salah satu. Mungkin kalau dikiasi nama hal-hal yang mungkin bau-bau nggak sedap lah, bisa jadi. Orang hajatan masangnya orang yang dibakar buhur, ini dibakar minyak kan dibetulkan. Al-khulitan nisa birijal, atau campur baurnya kondangan laki-laki sama perempuan. Oh, ini buat kampung kita kayaknya sulit ini ngelakuin kayak gini nih. Tapi emang kalau kita lihat dunia Rasul kayak baik, mau yang kiai ulama besar ataupun yang biasa aja. Mereka mungkin orang paling kuat megang sunnah. Bahwa mereka tuh hajatan aja kadang-kadang tempatnya dibagi dua, cewek. Kalau kita digituin kayaknya apa kata tetangga kan? Halo. Ini tapi itu bisa jadi gugur kewajiban itu. Mungkin orang kobong-kobong gak ada yang kondangan boleh begini. Lu apa kedateng? Lu ya bongkar semua sih itu. Tapi jangan alasan. Terus kita demo lagi jangan. Ini pengajian takutnya demo doang tak. Udah intinya begitu aja. Ini mah cukup. Kalau ada buat dalil pribadi aja ya, jangan bawa kobong. Kalau bawa kobong habis dah. Pak RT udah habis demo. Mau nenek-nenek. Ini gara-gara ini jadi pada kondangan kan. Jadi tujuannya seperti itu. Kalau bercampur baur cewek sama cowok, itu salah satu penyebab gugur wajib kondangan. Ya cuman kan kita kembali ke adat kita nih, adat kita jelek semua kan, kondangan jelek semua kita. Walimah aja jelek semua. Ya kalau ngelihat dari pelajaran ini, coba. Itu nomor 5 kosong, nggak ada yang kondangan, bayarin. Ada yang kondangan itu nasi nggak ada makan, nggak ada yang kondangan. Semua ya. Tuh, auri pada bisul hal. Atau kita tahu nih yang undangnya orang kagak beres nih. Ya, koruptor ngundang, jangan datang. Ya, jangan. Yang kayak mana begitu mah jangan datengin lah. Jelek kelakuannya. Alkan amran luar sama alaman. Atau ada yang kondangan perempuan yang single parent apa mungkin single parent sebut itu ya. Tapi dia datang sorangan, sendiri, dewekan, kagak ada muharramnya. Itu salah satu juga.
janda kondangan dia jadi kondangan bisa, itu jadi hal yang gugur wajib kondangan kita. Cari malah. Cuman kita kan kembali ke adat kita lagi nih. Adat kita kan kagak mungkin tempat sempit dibagi dua, gimana coba? Lu tempat sempit bagi dua cewek sama cowok, aduh repot urusannya. Ya habis gimana lagi? Udah yang penting sekarang begini aja. Ini dari masalah ini, kampung kita kan susah kan begitu. Jadi kan begini, kita mah hidup nih bagaimana juga banyak walaupun banyak kemungkaran, yang penting kita selamat kan pengennya begitu. Ya Pak ya. Artinya pengen selamat juga caranya. Oke lah, oh ini mungkar, kita mau kondangan aja, tapi hati ingkar, hati kita nggak nerima. Yang penting hati nggak nerimain. Istighfar dah. Iya. Intinya pulang kondangan istighfar 2.000 dah. Lapar lu kan duit. Gitu. Ya habis bagaimana lagi? Sarul to'am. Ya kan? Sarut to'am, bahkan sarut to'am itu berarti kalau kita makan itu makanan paling beracun itu. Iya. Ya sekarang bayangin, ini kita kondangan, pas banget di depan pelampang tominis, terus kita kagak makan tuh makanan. Apa kata Soebul Hajat? Ayo coba apa katanya? Minum kagak, makan kagak. Kan jadi fitnah aja lagi. Udah sekarang begini, biar kita kan untuk semakin zaman semakin maju kan emang udah pasti begini terus. Sulit kalau buat orang-orang kita nih untuk pelaksanaan ini kan kagak bisa. Gimana? Ingkar di hati. Sebab adat itu nggak bakal bisa ngalahin agama, hukum. Agama harus nomor satu, tetap bagaimana juga. Salah ya salah. Tapi dalam salah ini kan kita sulit untuk bisa mencegah. Nggak mungkin bisa. Coba aja coba. PRT kebongkar ketuanya nih, ada orang hajatan begono dilarang. Jangan begini, bisa habis. Demo. Habis terang warga besar di demo. RT. Jadi intinya, jadi saya mengambil manfaat dari pelajaran ini cuma satu, manfaatnya apa? Sehitam-hitam apapun kita berjalan di lumpur hitam, tapi kita pengen hati kita, badan kita tetap bersih. Dengan cara apa? Ingkar di hati. Kalau ini salah, tetap salah. Oh ini udah biasa. Agama harus nomor satu. Agama harus dimenangi daripada adat, daripada kebiasaan. Agama Islam gak berubah, zaman boleh berubah, hukum gak bisa berubah, kan begitu intinya. Jadi ngambil manfaatnya apa? Dari pelajaran ini salah ya tetap salah, tapi kita ngaku salah. Biasanya kan begini, kita nyolong ngaku nyolong, namanya jujur. Jujur itu perbuatan baik. Yang penting pulang soal taubat aja pokoknya juga. Ya sekarang kita kagak datang salah, kita datang salah, ya kan? Kita kagak datang, apa kata orang? Kita datang, apa kata Allah? Kan begitu kan bahasanya. Serba salah. Apa ada nanya? Udah gue dicap aja kondangan, yang pakai nama. Yang pakai nama. Ntar kata yang hajatan sana pas mengundang namanya kagak ada. Gitu. Artinya itu serba salah sekarang. Kita pasti terjadi. Sulit untuk menjaga itu, sulit zaman ini, zaman gitu. Kalau pengen aman ke gunung dah. Udah kagak ada undang-undang atau di gunung aja udah. Siapa yang mengundang di gunung? Ya tapi kan gimana lagi coba? Ya intinya tadi saya bilang, dunia boleh hitam, apapun yang kita hadapi boleh gelap, tapi hati kita harus selalu terang. Nanti kan maksudnya salah ya katakan salah. Ini gua ngelakuin salah, udah ngaku aja salah, udah gitu aja. Ya kalau kita pengen ego-egoan kan yang jadi apa coba terjadi? Di sini permusuhan, perang dunia antar kita, tetangga sama tetangga. Udah biarin aja. Yang penting kita inkar di hati. Kalau ini salah, ini salah, nggak bisa. Tapi tetap hikmah yang paling kita ambil cuma itu aja intinya. Seperti tadi dalam walimah kumpul cewek kan mungkar jadinya. Kita boleh nggak datang. Bayang coba yang hajatan CS kita nggak datang apa katanya? Kan begitu jadinya Islam. Kata soalim lah, so suci lah apalah, serba salah aja lagi. Jadi tetap kita datang dan ingkar di hati. Memang sengaja nggak makan dulu mau kondangan. Ya, au kangen berarti.
Au amrodan wa indaka. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau ada acara kondangan satu waktu bareng, dua tempat, dua orang yang hajatan. Rupanya itu ada adab juga, ada cara diajarkan agama. Masalah kondangan pun siapa dulu diajarin sampai begitu. Sebab itu sopan satu kayak gitu. Nih, wa indaka isnani. Kalau ada dua orang hajatan undang kita satu waktu, minggu, dua-duanya hari Minggu, hari Ahad atau hari apa, atau 3 atau 4. Sini 2. Maka kodim awala. Kalau bisa kondangan orang yang pertama datang undang kita. Jangan mentang-mentang, ini nggak bisa. Ahlaknya seperti itu. Ya, walaupun CS nih, cuman kalau dia undangnya sore, ada teman yang jauh undangnya pagi, yang pagi dulu datang. Itu ahlaknya kayak gitu. Rupanya itu ahlak. Kalau kita kan nggak semena-mena kita mah, yang mana aja duluan. Begitu kita. Rupanya diatur juga ahlak. Rupanya kalau kita semena-mena, kita disebut suada berarti mendahulukan orang yang belakang. Rupanya adat apa ahlak karimahnya, mungkin ahlakul karimahnya. Apabila dua orang undang kudimal awal, yang pertama undang siapa? Dia kita kondangin duluan, walaupun jauh. Gitu. Kalau di pintu. Ya intinya kita bijak aja. Ini yang duluan siapa, yang belakangan siapa. Gitu aja. Ya sekarang udah ada calo undangan lagi begitu, ini ribet lagi urusannya. Jadi seakan-akan kagak hormatin banget begitu kan. Fa'in tasawaya fa'adal manzil. Bagaimana kalau datang undangannya bareng? Dia datang, kita datang, baru datangnya lu mana? Gue mau ke PT, lu katanya baru dah. Gitu. Datang undangan sekali dua, PT mah pakai gadget dulu dah. Siapa undangan kedua lagi? Nah pertanyaannya, siapa yang kita duluin? Oh rupanya Pak Adal Manjila yang dekat rumahnya. Yang RT dulu, yang RT Pono belakangan. Jadi cari yang terdekat. Yang kita dulu datengin, kondangin, cari yang terdekat. Ya kalau datangnya bareng nih, undangannya bareng. Itu rupanya ada. Sampai masalah kita siapa yang duluan kita kondangin dicatur sama agama, luar biasa. Ini adabnya kayak gini. Kalau kita mungkin saya rasa kalau belum tahu ini, mungkin kemarin kita mindsetnya udah semau kita aja. Sampai kita soalnya ayo. Padahal kadang-kadang yang duluan itu yang adabnya yang lebih yang lebih terbaik, ahlak terbaik itu yang duluan datang undangannya. Ini agama begitu teliti banget ya, ngajarin kita ahlaknya luar biasa. Jadi kalau ada orang undangan dua, siapa duluan, dia yang duluan kita undang. Walaupun rumahnya ada jauh. Kalau bareng, yang dekat duluan kan. Nanti nih ya. Nah sekarang pas kita datang nih, kita datang di pelaminan nih, gimana akhlaknya? Diajarin juga. Wa min adabil ijabah. Dikala kita datang ke pesta itu, pertama kalau melangkah kaki kita nih mulai dari rumah, ala yang sudah biaqada syahwatul batni. Jangan cuma lihat ke garis. Boleh. Ada nih yang begini, ada kan? Ada ke garis. Nah, Neng jangan masak, emang apa? Kita suruh makan kita. Wah, ini niatnya udah ke garis nih. Rupanya itu niat begono, ahlak yang jelek, suladab. Pantesan kondangan gak ada yang berkah. Oh, wamin ada bin ijabah alaihi biar kodal sahabat ibati. Jangan niat gegares kalau pengen kondangan. Ingat tuh, kalau bini ngomong-ngomong sumpal mulutnya. Lu bener ngomongnya. Kasihan temen lagi hajatan jadi bukan berkah. Ini yang kondangan tuh niatnya jangan gegares, niatnya jangan gegares. Satu. Bal yanwi, apa niatnya? Bal yanwi bi'itiba amri syari. Niatnya menjalankan perintah agama. Apa tadi wajib datang, hukumnya wajib datang, itu perintah agama. Dan yang kedua niatnya ikram akhi, memuliai teman yang undang, memuliakan teman yang undang. Wa idkhalus surur alaihi, kalau bahasa kita mah karena membahagiakan orang lain. Karena kadang kalau jauh lagi ada kita datang itu senang. Kita bertamu, kita jadi tamu ya senang. Jadi nyenengin teman. Ini kita datang niatnya nyenengin teman, nyenengin yang saudul hajat.
Kemudian wajadatuh, nambah-nambah kesenangan. Kan juga bahagia nih. Kita datang biar tambah-tambah bahagia. Wasyanatan nafsi ansil dani bihi intinahi. Dan yang terakhir, untuk menjaga diri kita supaya itu teman yang undang kita, kalau kita kagak datang sudon. Apa katanya? Siano nih bosan guna kagak datang, sombong banget Siano, begitu kadang-kadang. Jadi takutnya itu teman sudon sama kita. Menjaga hati supaya jangan timbul sudon. Sudon itu kan dosa. Berarti kita nyelamatin teman. Datang kita ke walimah itu berarti kita nyelamatin hatinya supaya nggak berdosa. Apa dosanya? Takutnya kalau kita pimpinaihi, kalau kita nggak datang, yang ada sudon nama kita. Sudon nama kita, sudon hajat. Sombong aja, anjing banget nggak datang, siaran banget. Sudon jadinya kan. Nah ini jadi rupanya niatnya pertama perintah agama punya wajib kan, semata-mata niat jalanin perintah agama itu hukum wajib. Yang kedua karena memuliakan yang sebut hajat, muliain teman. Dan yang ketiga memberi kebahagiaan, kebahagiaan orang lah. Kerja kan kalau kita datang jadi bahagia, nyenengin orang yang sebut hajat, atau tambah senang. Kan juga senang nih, nambah senang. Dan yang terakhir supaya tidak timbul jelek sangka sebut hajat sama kita kalau kita nggak datang. Kan kalau kita datang kan jadi selamat hatinya. Ya bayang, selamat kita datang nih. Ada unek dia mah bahagia kan. Kalau kita nggak datang timbul unek saja pikiran kagak sama kita, jelek pikirannya. Udah kali mau aljaya begitu kan. Lancong bareng segala barang, kondangan kagak. Perasaan gue kemarin dia lagi akad, gue yang nganter, ya kan? Bawain duit gue yang nganter, roti buaya gue yang bawain. Giran gue hajatan, kagak nongol batang hidungnya. Arti kan pikiran ini hatinya kan kesel, sudon lagi cek sangka sama teman-teman. Nah itu jaga hati dia. Jadi kita tujuannya menjaga hatinya supaya jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu maksiat hati adalah sudon, prasangka buruk terhadap orang lain. Dia akan punya prasangka buruk terhadap kita. Kita datang jadi selamat. Itu niat dikala kita menjawab undangan atau pengen datang ke pesta walimah teman yang undang kita. Niatnya tadi. Saya rasa untuk selama ini sampai detik ini kita kemarin kayaknya nggak niat aja, karena nggak tahu niatnya. Jadi kita ke undangan nggak ada berkahnya. Yang hajat nggak ada berkah, kita datang juga nggak ada berkah. Kan begitu, karena niatnya kagak ada. Itu kalau kita niatin mah. Jadi yang ada tuh di benak itu mindsetnya apa kalau orang undangan sekarang mindsetnya juga. Datang makan pulang kenyang kan begitu, mindsetnya pasti itu. Tapi kan kalau udah niat berubah jadi mindsetnya. Datang pahala, pulang berkah. Jadi yang hajat berkah, kita yang kondangan juga kena berkah juga. Intinya kan seperti itu, sama-sama berbagi berkah supaya rezekinya berkah, umurnya berkah, ya kan, keluarganya jadi berkah, yang pengantin baru berkah, kita pengantin lama jadi berkah juga, karena diajarin niatnya. Sama selama ini kayaknya kita kondangan ayo los aja gitu. Yang penting kan kondangan maksudnya gitu, pulang datang makan, pulang kenyang. Ya kalau ibu datang makan, pulang kagak masak, kan begitu. Wah sekarang rupanya agama benar-benar teliti ngatur ini. Apalagi yang tadi masalah hati. Di kampung kita kayaknya yang namanya kondangan gak ada yang wajib. Karena hukum kondangan hukumnya wajib. Kalau ada mungkar gimana nggak wajib. Kayaknya di kampung kita nih yang namanya kondangan tuh gak ada yang wajib. Mungkar semua kita mah. Dari sisi mana mungkar semua kita. Berarti kita memang gugur kewajiban kondangan itu. Ya tapi kan kembali ke adat kita. Kalau nggak datang apa katanya tadi? Ya apalagi CS berat, kagak datang apa kata dunia sebentar. Berarti kan kita mau nggak mau sedangkan kita datang berat, iman kita berontak nih. Masalah iman berontak di mana? Ya udah, untuk keselamatan iman kita intinya, untuk menyelamatkan keimanan kita apa? Ingkar apa yang ada di depan mata kita. Itu aja dulu. Ya kita kan belak-belakan aja begini kan, belak-belakan nih. Ya artinya apa? Kalau kita nggak beginiin,
kita nih coba, atas kita mah semakin hari iman kita semakin terkikis, iman kita semakin merendah, semakin turun, semakin minim. Takutnya nanti pas saking di bawah minimnya hancur. Karena kita, ya apalagi kalau kondangan sebelum sampai 4 kali ya, mungkar semua coba itu. Nah kalau kita nggak jaga-jaga hati, coba apa yang terjadi? Jadi kita kondangan berkah kagak, iman luntur. Alhamdulillah, subhanallah, min. Dari apalagi ada orang kagak bener datang, nyolong lagi, udah nyolong, asal sok paling bener aja kadang-kadang. Kalau punya tetangga kagak dudung juga, kagak dudung kagak boleh datang, nyolong berarti. Gimana kita? Nah, kita udah tahu nih kalau kagak dudung dan nyolong, izin kita temuin dulu orangnya kan. Kalau kita kalau kondangan ini makan dulu, nungguin. Temuin dulu orangnya, ya semua kagak undang, maaf lupa, baru dikenakan dah. Itu namanya kagak nyolong, udah izin. Itu triknya kayak gitu maksudnya, supaya kita nih, kan hidup kita ini intinya apa? Menjaga iman kan. Maka hal-hal yang biasa kita lakuin, apalagi yang sakral kayak begini nih, dilakuin salah atau dilakuin salah, kalau kita kagak lakuin, hal yang besar akan terjadi, kehancuran seperti apa yang kita alami. Aku dengan si dia kan begitu bahasanya. Maka ini paling nggak kita bisa dengan cara menjaga iman kita dengan cara seperti ini. Ada yang ingkar, tinggal kita ingkari. Ada yang perbuatan munkar, kita ingkari. Datang aja sampai kagak. Bahaya kalau kita gak datang. Bahaya. Oke lah, di akhirat kita selamat, aman ya kan. Tapi kan di dunia, nah kita kan sebelum ke akhirat di dunia dulu. Nah kalau kita mati, yang mandiin siapa? Tetangga. Yang gotong tetangga. Nanti kalau tetangga gara-gara kagak kondangan, kagak tetangga, mau ke kuburan jangan dewek, begitu kan? Apa coba? Kan repot juga jadi urusan. Artinya, latan senasi bagapi dunia. Jangan lupa di bagian kita di dunia seperti apa. Ayo, coba kita manage lah bahasa. Tujuannya menjaga iman supaya benar. Kita kalau ada kemungkaran, hajatan, kita agak datang, oke, di akhirnya selamat. Di dunianya kita agak selamat. Lantarnya kalau kita ngapa-ngapa, siapa yang menolongin? Timbang kagak kondangan doang, orang gedeknya seumur umur. Bayang coba. Kondangan kagak kira, tapi gara-gara kita lalai dengan hal sosial di dunia ini kan jadi repot urusannya. Oke lah, ya akhirnya selamat. Tapi kan di dunia kita, orang Islam kan kata Rasul, kita tetap diajarkan dunia kamu jangan dilupain. Gitu. Ini kan jalan kamu untuk akhirat. Selamat ya akhirat. Di dunia ini kita, ayo coba anterin gotong ke makam siapa? Kan jijik pada teman-teman kita. Kagak kondangan satu, jomplang gitu. Ada apa? Urung batang jomplang. Agak digotong satu orang. Bahaya juga kan. Ya ini mungkin ini yang dapat kita ambil pelajaran di sini. Ya. Pelajaran dari wasiat Mauidahnya ulama Ibnu Yamun pengarang Qur'atul Uyun. Berarti manfaatnya luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kalau selama ini mungkin kita kondangan kayaknya message-nya begitu aja udah. Padahal itu kesempatan kita mendulang berkah. Coba kalau kita pakai niat, Rasulullah, itu kita dari rumah ini pahalanya luar biasa. Sampai sana pahalanya luar biasa. Pulang-pulang berkah, umur berkah, rumah tangga jadi berkah. Gara-gara kondangan, karena tahu etikanya, tahu niatnya. Ya sekarang masih kita rubah nih kondangan ya. Jangan kondangan tuh jangan message begitu. Datang ngopi makan pulang kenyang. Apalagi ada foto-foto lagi, nggak usah itu. Itu aja mungkin. Ada mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmahnya. Ini robbal. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana arafna أسرفنا أسرفنا فاتوب علينا التوبة تغسل لكل أوبة
wastur ladal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi ma'aba au jiratin au suba wal muslimina amin ya rabbi asma badran wajudan manna labi tisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suni Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal anbi wa alihi wa sahbihi idadatos sisobi walhamdulillahi bil baqi wal tanahi walhamdulillahi